Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Saya percaya Bapak Ibu Saudara hari ini siap untuk menerima lawatan Tuhan, amin. Coba yang siap lambaikan tangannya, haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati kita sore hari ini. Dan bersama-sama kita izinkan Tuhan untuk masuk dalam setiap pribadi kita, melawat setiap kehidupan kita, untuk kita bisa merasakan hadirat Tuhan sore hari ini. Bapa yang baik, hari ini, sore hari ini Bapa, kalau saat ini kami hamba-Mu, umat-Mu Tuhan, masih Engkau izinkan untuk boleh hadir bersama-sama Bapa. Dan sore hari ini Bapa, kami mau siapkan hati kami Tuhan, dan kami mau buka setiap hati kami buat Engkau ya Bapa. Dan kami siap untuk menerima lawatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap hati kami buat Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji muliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati kami bersyukur sore hari ini Bapa. Tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Agungkan selalu.
Kau sungguh baik. Amin. Ini pengakuan kami Bapa. Yesus, ku cinta Kau selalu. Oh, sama-sama kita katakan memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, menyembah-Mu, selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Ku memuji-Mu, memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, menyembah-Mu, selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Oh, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, oh, ku suci Kau Tuhan, sembah-Mu, selalu sembah-Mu, semua pujian, kemuliaan lebih dahsyat. Ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku menyembah-Mu, selalu menyembah Kau Tuhan. Oh, Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku menyembah-Mu, ku selalu sembah Kau Tuhan. Oh, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya lebih dahsyat Tuhan.
kepada Tuhan. Segala kebesaran-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Oh, hati kami bersyukur karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan, yang Kau nyatakan, yang Kau berikan dalam hidup kami. Oh, Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, oh, haleluya, haleluya, Yesus. Bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan yang Kau berikan buat kami Bapa. Kalau Engkau sudah mengizinkan kami Tuhan untuk boleh ada bersama-sama sore hari ini Bapa, kami percaya bukan karena kebetulan Tuhan, dan kami percaya Tuhan semua ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, kita terus buka hati kita buat Tuhan Yesus sore hari ini. Mari kita terus izinkan Dia untuk menjamah setiap pribadi kita sore hari ini. Hati kami bersyukur, hati kami selalu bersyukur. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, haleluya. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah,
selalu sembah, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya begitu. Mari jemaat naikkan pujian ini. Ku mau memuji, ku mau menyembahmu, ku selalu semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya lebih dahsyat. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, kami percaya Tuhan Engkau yang layak terima segala pujian kami. Kami bersyukur sore hari Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang paling meriah pada kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang merasa diberkati oleh Tuhan, coba lambaikan tangannya. Haleluya. Kasih salam dengan cara prokes. Saling menyapa satu dengan yang lain. Haleluya. Yes. Oh. Sama-sama kita katakan. Yes. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Amin. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Yes, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, kerahkanlah, kerahkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkanlah, selamatkanlah. Amin. Allah dahsyat. Sama-sama kita katakan, yeah. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, amin. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, pengajar dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya.
kuasamu ya Tuhan. Serahkanlah, selamatkanlah umatmu Tuhan. Amin. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, gerakkanlah kekuatanmu. Yes, terima kasih Tuhan. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umat. Allah dahsyat. Yes, sama-sama kita katakan, yeah. Allah bangkit bersorak. Sama-sama kita katakan, yes. Allah bangkit, amin. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya. Oh, Allah dahsyat, Allah bangkit, oh, Allah bangkit. Sama-sama kita katakan, Sheikh, Allah bangkit, bernyanyilah. Oh, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, lebih dahsyat. Allah bangkit, amin. Sama-sama kita angkat tangan kita. Sheikh, Allah bangkit, amin. Sheikh, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Oh, lebih dahsyat. Oh, Allah bangkit, bersoraklah. Sheikh, Allah bangkit, amin. Bernyanyilah, musuh-musuh umatnya. Allah dahsyat, lebih dahsyat. Oh, Allah bangkit, bersoraklah. Yeay, Allah bangkit, amin. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya. Oh, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saya percaya sore hari ini saudara boleh merasakan lawatan Tuhan. Amin. Dan mari bersama-sama kita siapkan hati kita sore hari ini untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, terkadang ada banyak hal yang seringkali menghambat hati kami Tuhan untuk terbuka di hadapan Engkau. Tapi sore hari ini Bapa, kami mau izinkan Engkau terus masuk dalam hati kami Tuhan. Dan kami izinkan Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja dalam setiap pribadi kami ya Bapa. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Sama-sama kita katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami Tuhan, penuhi kami, oh dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah, oh penuhi kami dengan kuasa lebih dahsyat. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami serahkan kepada Ibu Gembala. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang kami sembah. Allah yang sangat luar biasa dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan saat ini. Kalau Engkau melayakkan setiap kami. Hingga saat ini kami boleh bersama-sama ada di tempat ini. Untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Bapa, sebentar kami hendak belajar bersama-sama akan firman-Mu. Tuhan tolong setiap kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga boleh menghidupi firman-Mu secara nyata. Kami serahkan hamba-Mu Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk Engkau pakai menyampaikan maksud hati-Mu Tuhan. Kami serahkan jam ini, waktu ini di dalam tangan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus. Kita yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur saat yang indah ini karena kebaikan Allah yang dilimpahkan dalam hidup kita. Amin. Mari kita langsung aja membuka kitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai dengan 28. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga, saya ulang. Kisah Rasul pasal 9 ayat 26 sampai dengan 28. 2, 3. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya
bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita mendengar tentang Injil Barnabas, saudara-saudara yang kasih, maka Injil itu ditulis di abad yang ke-16. Di dalamnya berisi antara lain, saudara-saudara yang kasih, tidak mempercayai Yesus sebagai Allah. Dan Yesus tidak mati, tetapi digantikan oleh yang namanya Yudas. Itulah Injil yang palsu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu tidak ditulis oleh Barnabas yang ada di dalam Kisah Rasul, saudara. Tetapi Barnabas itu ada di dalam perjanjian, di dalam saudara-saudara yang kasih. Barnabas itu ada di dalam Kisah Rasul dan aslinya adalah bernama Yusuf dari Pulau Siprus. Dia adalah seorang Lewi dan keturunan Yakub. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, dia adalah seorang yang baik hati. Kemudian dia adalah orang yang mendukung pelayanan. Dia mempercayai Yesus sebagai Allah yang disembahnya. Dan terlebih saudara-saudara yang kasih, dia adalah orang yang membawa Saulus kepada murid-murid pada waktu itu yang tidak mempercayai bahwa Saulus adalah orang yang percaya Yesus. Di tengah jalan Yesus telah berbicara secara pribadi dengan Saulus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat yang indah ini kita akan belajar bersama-sama dalam setiap kehidupan kita. Yang seringkali di dalam kehidupan kita tidak mendengar yang namanya Barnabas. Tapi pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar bahwa Barnabas adalah seseorang yang baik dan dia adalah orang yang mempunyai hati yang lapang. Nah, pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul Hati yang Lapang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Barnabas adalah orang yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan? Karena di dalam kehidupannya, kalau kita melihat dan mempelajari lebih jauh, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maka di dalam kehidupannya dia memiliki hati yang lapang, hati yang lebar, hati yang luas di dalam setiap kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama supaya dalam kehidupan kita juga mempunyai hati yang lapang. Poin yang pertama yaitu memberi dan berbagi kepada orang lain. Kalau nanti Bapak Ibu baca di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 36 sampai dengan 37. Maka dikatakan di sana, ia menjual ladang miliknya dan menyerahkan kepada rasul-rasul. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Kalau kita melihat di dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Maka saat Yesus melihat orang kaya
Dan orang miskin mempersembahkan saudara, memasukkan persembahannya ke kotak peti persembahan. Maka Tuhan Yesus berkata kepada janda miskin ini bahwa dia memberi lebih banyak dari semuanya. Karena mereka memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Bahkan seluruh hidupnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Berbicara masalah uang itu sangat riskan sekali. Saudara-saudara yang kasih. Ada gereja di mana untuk persepuluhan itu ada kartunya yang dipajang saudara. Sehingga setiap orang bisa melihatnya. Itu ditulis dari Januari sampai Desember. Kemudian kalau orang tidak mengembalikan persepuluhan, di situ bisa dilihat dengan baik. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perjanjian baru firman Tuhan mengajarkan kepada Bapak Ibu saudara dan saya yang hadir saat ini. Bahwa seluruh kehidupan kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seluruh kehidupan kita. Nah termasuk keuangan kita. Semuanya yang ada pada kita itu adalah milik Tuhan. Yang setuju katakan amin. Marilah kita akan melihat di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Kalau benar seluruh kehidupan kita, keuangan kita, semuanya adalah milik Tuhan. Kita akan belajar mengelola dengan baik dan benar. Karena hidup saudara dan saya nantinya akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Supaya kita sadar di dalam setiap kehidupan kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Termasuk keuangan di mana kita memperoleh hasil ataupun kita dalam bekerja ataupun mendapatkan sesuatu yang tidak terduga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya rindu kita yang mendengar firman Tuhan saat ini. Kita jemaat Tuhan di tempat ini. Kita tidak dipaksa saudara-saudara yang kasih. Untuk mengembalikan persepuluhan. Saya secara pribadi tidak akan pernah tanya kepada seorang dengan seorang apakah dia berpuluhan apa tidak. Tapi saya rindu Bapak Ibu punya pemahaman yang benar tentang masalah keuangan saudara-saudara yang kasih. Marilah kita akan belajar bersama-sama dalam setiap kehidupan kita. Karena belum semua jemaat mengembalikan persepuluhan dengan benar. Kalau benar-benar semua milik Tuhan termasuk keuangan kita. 1/10 itu adalah hal yang terkecil. 1/10 itu yang kecil. Karena semuanya milik daripada Tuhan. Dan untuk itulah kita akan belajar bersama-sama dalam setiap kehidupan kita. Sehingga benar. Nantinya kalau Bapak Ibu saudara dan saya berhadapan dengan Tuhan. Maka saudara dan saya tidak ada hal yang membuat kehidupan saudara dan saya tidak dikenan oleh Tuhan. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama dalam setiap kehidupan kita. Untuk kembali dan kembali menyadari bahwa seluruh kehidupan kita adalah milik Tuhan termasuk keuangan kita. Saya rindu di dalam setiap kehidupan kita punya hati untuk memberi dan berbagi kepada orang lain. Jangan sampai
di dalam kehidupan kita tidak mengerti masalah keuangan. Karena ini masalah yang serius yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Apalagi kalau kita melihat contoh saat yang indah ini, Barnabas adalah seorang yang baik hati. Di mana dalam kehidupannya dia menjual tanah miliknya untuk dipersembahkan semuanya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, bukan masalah nilainya. Tapi saya rindu dalam kehidupan kita punya hati untuk memberi dan berbagi. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, bagi yang tidak memiliki uang, bagi kita tidak masalah. Tidak memberikan persembahan pun tidak masalah. Karena memang kita tidak punya, tidak memiliki yang kita berikan. Jangan sampai saudara dan saya hutang ke orang lain untuk persembahan. Itu tidak boleh. Kalau tidak punya datang aja ke gereja. Tidak bawa persembahan pun tidak masalah, tidak apa-apa. Saudara tidak akan ditanya, loh kok enggak persembahan? Tidak akan ditanya saudara. Marilah kita bersama-sama dalam setiap kehidupan kita. Punya hati untuk memberi dan berbagi kepada orang lain. Kalau saudara dan saya di rumah gereja aja kita harusnya pelihara dengan baik-baik. Kita tidak memberi dan kita tidak berbagi saudara. Apalagi di luar sana. Tapi marilah firman Tuhan mengajarkan dalam setiap hidup kita. Supaya di dalam setiap hidup saudara dan saya punya hati untuk memberi dan berbagi kepada orang lain. Yang setuju katakan amin. Poin yang kedua, tidak iri dengan keberhasilan orang lain. Kalau Bapak Ibu baca nanti di dalam Kisah Rasul 11 ayat 23, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Disitulah Barnabas adalah orang yang baik hati, penuh dengan Roh Kudus, dan dia mempunyai iman yang kuat. Kehidupan Barnabas membawa banyak orang percaya dan mengajar, memuridkan banyak orang di situ, dan di kota Antiokhia lah maka pertama kali orang disebut Kristen. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Banyak mereka yang berhasil. Mereka menjadi murid-murid Yesus yang sangat luar biasa. Tidak ada iri dengan keberhasilan orang lain. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih. Kalau di Antiokhia itulah maka orang pertama kali disebut Kristen. Karena dia adalah pengikut Kristus yang sejati. Maksudnya mengikuti kehidupan Yesus selama Yesus hidup. Nah bagaimana dengan kehidupan kita, saudara dan saya? Kalau kita melihat dalam Yakobus 3 ayat 16 berkata, di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita akan bisa melihat diri kita masing-masing. Adakah perasaan iri hati kepada yang lain? Saudara-saudara yang kasih. Adakah rasa iri hati di dalam setiap kehidupan kita? Kita harus melihat secara jujur dalam hidup kita. Contohnya ada yang sepele saudara-saudara yang kasih. Antara suami istri adakah perasaan iri hati? Kalau suami bekerja keras untuk mencari uang. Kemudian istrinya di rumah dengan mengerjakan pekerjaan rumah. Maka di situ ada yang namanya iri hati. Kalau mungkin suaminya berkata kamu enak hanya di rumah. Tidak bekerja, tidak kepanasan, tidak begini-begini. Ada perasaan iri hati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan.
Ini hal yang kecil kelihatannya. Tapi kalau di situ ada yang namanya iri hati, saudara-saudara yang kasih, maka disitulah ada yang namanya kekacauan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah mau dalam setiap hidup saudara dan saya, dengan kehadiran kita, dengan kita ada, saudara-saudara yang kasih, bukan membuat kekacauan. Tapi Allah mau dalam setiap hidup saudara dan saya bisa menjadi berkat. Saudara dan saya bisa menjadi terang di mana kita berada. Yang harusnya melalui hidup saudara dan saya, melalui kehadiran kita, harusnya terang itu nyata. Harusnya cahaya kemuliaan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga membawa keadaan bisa menikmati damai sejahtera. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai saudara dan saya, di mana kita berada, di mana kita ada, di situ ada yang namanya kekacauan. Di situ ada yang namanya permusuhan. Di situ ada yang namanya kebencian. Tapi marilah dengan kehadiran kita, di mana kita berada, di kampung, dalam rumah tangga kita, di kampung kita, di RT kita, di dalam pekerjaan kita. Marilah kita melihat diri kita masing-masing. Sudahkah kita, saudara dan saya, bisa menjadi berkat, bisa menjadi terang? Karena itulah yang Allah mau dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai dengan kehadiran kita, dengan kedatangan kita, membuat kekacauan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak iri dengan keberhasilan orang lain. Walaupun tetangga bisa menikmati, memiliki segala sesuatunya. Mungkin kita rasakan kok bisa. Mungkin saudara kita memiliki segalanya. Tapi marilah kita akan belajar bersama-sama. Jangan sampai iri hati menguasai kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, kita renungkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Tidak iri dengan keberhasilan orang lain. Tapi marilah kita akan bekerja keras di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita pun bisa berhasil, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Poin yang ketiga, memberi kesempatan kepada orang lain. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Kisah Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Maka di situ Barnabas memberi kesempatan kepada Yohanes yang disebut Markus, yang pernah meninggalkan dan tidak bekerja bersama-sama dengan mereka. Mereka mungkin sudah menyakiti saudara yang namanya Markus itu. Tapi Barnabas memberikan kesempatan untuk mereka kembali melayani bersama-sama di dalam kehidupan mereka. Bagaimana dengan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya? Bisakah kita memberi kesempatan kepada orang lain, saudara? Sehingga kita akan bisa bersama-sama bekerja sama dengan orang lain. Nah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih, seringkali dalam kehidupan kita tidak menyadari dalam hidup kita bahwa saudara dan saya tidak memberikan kesempatan kepada orang lain. Contoh yang sepele, saudara-saudara yang kasih, dalam rumah tangga kita masing-masing. Bagaimanakah kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya dalam mendidik anak-anak kita yang masih kecil? Sudahkah kita memberi kesempatan untuk mereka supaya mereka nantinya menjadi orang yang luar biasa dalam Tuhan? Hal yang sepele. Anak-anak kecil itu biasa untuk bermain-main, saudara, dan banyak hal.
banyak mainan pada waktu mereka bermain. Sudahkah dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya mengajarkan, kalau selesai bermain harus dikumpulkan kembali ke tempatnya, dikembalikan seperti semula. Nah, ini belajar untuk mendidik mereka, untuk bertanggung jawab atas mereka apa yang telah mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih, di dalam kehidupan kita kadangkala gak telaten, saudara-saudara yang kasih. Sehingga semua pekerjaan rumah tangga kita, khususnya kepada ibu-ibu, itu kita lakukan sendiri. Tanpa kita sadari bahwa kita tidak mengajarkan kepada anak-anak kita. Saudara-saudara yang kasih, habis makan, kita tidak ajarkan mereka untuk mencuci. Saudara-saudara yang kasih, ini kelihatannya sepele. Tapi ini hal yang sangat penting untuk mengajarkan anak-anak kita supaya mereka bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih, di tempat ini kalau ada PAUD saya perhatikan saudara, di mana kalau mereka di mana ada puncak tema ataupun mereka makan bersama, selesai makan maka mereka diajarkan untuk mencuci piring, gelas, sendok mereka sendiri. Walaupun nanti setelah itu sama guru-gurunya dicuci lagi. Tapi mereka harus mencuci sendiri. Dan kalau mengambil makanan mereka harus antri. Dan inilah diajarkan supaya mereka sabar, disiplin, kemudian bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih, bagaimanakah kita di rumah? Sudahkah dalam kehidupan kita mengajarkan kepada anak-anak kita mulai dari kecil supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang hebat. Mulai dari kecil mereka dididik disiplin, bertanggung jawab, jujur. Saudara-saudara yang kasih, ini nantinya kalau mereka besar akan menjadi anak-anak yang hebat, saudara-saudara yang kasih. Dimanapun diperlukan, saudara, pekerjaan dimanapun diperlukan yang namanya kejujuran, disiplin dan tanggung jawab, kerja keras. Jangan sampai hidup Bapak Ibu Saudara dan saya tidak memberi kesempatan kepada anak-anak kita untuk melakukan bagiannya sewaktu masih kecil. Sehingga nantinya kalau anak kita dewasa, mereka tidak mengerti tanggung jawab, mereka tidak mengerti disiplin. Jangan salahkan mereka karena kita tidak mendidiknya. Nah, mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih, kita belajar memberi kesempatan kepada orang lain untuk mereka berhasil, untuk mereka bisa bekerja sama dengan kita. Jangan sampai semuanya kita kerjakan sendiri sehingga dalam setiap kehidupan kita tidak bisa bekerja bersama-sama dengan orang lain. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih, kita akan belajar memberi kesempatan kepada orang lain. Saya rindu pelayanan di tempat ini pun lebih banyak lagi pelayan-pelayan Tuhan. Kalau beberapa saat yang lalu kita ada sebelum kita melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, ada yang namanya belajar bersama. Saudara-saudara yang kasih, bukan untuk apa, tapi kami rindu dalam kita melayani Tuhan dari hal yang sekecil apapun, kita melayani dengan motivasi yang benar. Kita berikan dasar-dasar pelayanan supaya mereka menjadi pelayan-pelayan yang menyenangkan hati Tuhan. Walaupun itu tergantung pribadi mereka masing-masing. Yang penting kita mau supaya kita mendasari pelayan-pelayan di tempat ini dengan benar.
Jangan sampai kita tidak mendasari kemudian kita jadikan pelayan. Bagaimana nantinya kehidupannya, dan kita rindu semuanya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, sebetulnya kita mau memulai karena yang dulu dalam belajar bersama pemuritan itu yang pertama, kelompok pertama belum selesai. Kemudian ada pandemi. Dan kita mau mulai tahun ini, tapi juga kita mau mulai tiba-tiba Omikronnya mulai ngamuk juga. Akhirnya belum jadi. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita akan belajar bersama-sama dalam setiap kehidupan kita. Kita rindukan nanti ke depannya karena pelayan-pelayan di tempat ini yang musik, yang singer sudah mulai bekerja di luar kota, sudah mulai kuliah. Nah kita akan cari lagi pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini untuk melayani Tuhan dengan dasar-dasar yang benar. Nah mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya khususnya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu saudara untuk semuanya bisa melayani Tuhan dengan baik. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Sudahkah Bapak Ibu saudara dan saya memberi kesempatan kepada orang lain untuk lebih baik lagi, untuk kita bisa bekerja bersama-sama dengan mereka. Pada saat yang indah ini Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama melihat di dalam setiap kehidupan kita, supaya saudara dan saya memiliki hati yang lapang. Maka dalam hidup saudara dan saya harus belajar untuk memberi dan berbagi kepada orang lain. Yang kedua, tidak iri hati dengan keberhasilan orang lain. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada orang lain. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kalau saat yang indah ini kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang sangat luar biasa datang dalam setiap hidup kami. Ampunilah hamba-Mu sangat-sangat terbatas. Hamba-Mu berhenti berbicara. Namun kami percaya bahwa Engkau Yesus Allah yang kami sembah akan terus berbicara di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, Engkau tahu persis apa yang terjadi atas setiap hidup kami yang sudah mendengarkan firman-Mu yang datang di tempat ini Tuhan. Ampunilah kami apabila hidup kami belum sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ini kami Bapa, kami mau bertobat. Kami mau meninggalkan semua yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Hari ini Tuhan, ini kami mengambil keputusan, komitmen sungguh-sungguh untuk kami mau menghidupi Kau Allah secara nyata dalam hidup kami. Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Kami percaya lawatan-Mu nyata, kuasa-Mu dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa, yang tahu setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kita yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan saat ini. Sama-sama katakan